Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakong, Bapak Ibu Wakasek dan para staf SMA Negeri 1 Pakong yang juga saya hormati, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa bertemu dalam suatu kesempatan berbagi praktek baik, dan kesempatan ini saya pergunakan untuk melakukan penilaian kinerja kepala sekolah tahap akhir di semester 1 di tahap Januari hingga Juni 2024, dan hari ini adalah tanggal 19 Juni 2024 merupakan tahapan akhir bagi kepala sekolah menjelaskan program kerja kepala sekolah mulai dari Januari 2024 hingga Juni 2024. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira cukup. Ya, silakan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan, Pak. Izin, Pak. Sudah ya, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Faisal Bahar selaku pengawas pembina di SMA Negeri 1 Pakong ini, sekaligus beliau juga sebagai tim kerja pada observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan rekan-rekan guru, ya, para wakasek, juga staf dan KTU yang sempat hadir dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih, barangkali nanti bisa membantu ya saya selaku pimpinan bila ada hal-hal seperti permintaan dari Pak Pengawas tadi, barangkali nanti ada teman-teman juga yang ikut menyumbangkan pendapatnya untuk kebaikan lembaga ini. Para Bapak Ibu, khususnya Bapak Pengawas yang saya hormati, saya mohon maaf karena memang sudah terjadwal awal-awal sebenarnya, tapi karena ada beberapa kendala baik dari pihak sekolah ataupun dari Bapak Pengawas sendiri yang ada tugas ke luar kota, sehingga selalu mundur. Dan alhamdulillah pada hari ini kegiatan ini akan terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa dampak yang positif bagi kita semua, bagi lembaga khususnya, demi kemajuan dan peningkatan di SMA Negeri 1 Pakong ini. Baiklah ya Bapak, ya saya agak enjoy saja Pak, ya, tidak bisa menggebu-gebu saya Pak. Iya. Ya, jadi indikator yang saya pilih pada observasi ini yaitu dari 8 indikator pengelolaan kinerja kepala sekolah, saya memilih indikator yang nomor 6 Bapak, yaitu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Saya memilih ini karena memang ada alasan. Kalau saya sering menyandarkan kepada agama Pak, wajarlah guru agama Pak, ya. Kalau dalam istilah Al-Quran ada asbabun nusulnya Pak. Nah, kalau Bapak ini paham, karena walaupun bukan guru agama, stylenya ustadz ini guru agama ya. Para penampilannya lebih meyakinkan dari guru agama. Jadi dengan atribut kocah hitam ini. Jadi kalau saya berbarengan dengan Pak Faisal di ketahlilan, mesti yang suruh mimpin doa mesti Pak Faisal, bukan saya. Jadi kalau dalam Al-Quran ada asbabun nusulnya Pak, ada sebabnya ya. Satu contoh, ketika di tanah Arab waktu itu rusak, ada permasalahan dengan minuman keras,
Maka Allah memilih ayat innamal khamru wal maisir. Ya. Jadi kalau dalam hadis ada asbabun urutnya. Ya, ketika ada kekacauan Rasulullah langsung berikan perintah dan larangan. Begitu juga dengan saya, Pak. Walaupun tidak dinamakan asbabun nusul, artinya apa? Sebab-sebab mengapa saya memilih itu. Jadi ada latar belakangnya, Pak. Karena di sekolah ini ada permasalahan-permasalahan yang sangat berkaitan dengan indikator tersebut. Kita lihat dalam latar belakang. Pada rapor pendidikan tahun 2024, capaian kualitas pembelajaran di SMAN 1 Pakong mengalami penurunan sebesar 1,05 dari tahun sebelumnya. Itulah yang membuat, yang melatar belakang saya memilih indikator tersebut, yaitu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Mengapa? Karena peningkatan kualitas praktik pembelajaran itu adalah satu aspek yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pendidikan secara utuh. Jadi semua, Pak, termasuk saya, kepala sekolah sebagai pimpinan, dan seluruh Dewan Guru TU, itu punya tanggung jawab secara utuh di sini. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya dibebankan kepada kepala sekolah saja, sehingga kalau sekolah itu sukses, itu keberhasilan kepala sekolah. Tidak. Itu adalah keberhasilan semua komponen yang berada di sekolah ini. Juga tidak bisa kalau ada kegagalan, kemudian itu dianggap sebagai kegagalan kepala sekolah. Itu berarti kegagalan semuanya, Pak. Karena lembaga ini menurut saya adalah sistemik. Jadi adalah berkolaborasi, kerjasama satu antara yang dari bawah sampai ke yang atas itu. Makanya saya sering mengatakan, Bapak pengawas, ketika di briefing atau di rapat-rapat itu, bahwa sekolah ini saya ibaratkan sebuah bis besar, Pak, yang mana saya adalah sebagai sopirnya, sedangkan waka-waka saya adalah kondekturnya, dan semua guru TU adalah penumpangnya. Jadi tugas saya menghantarkan bis itu sampai tujuan, tentunya tidak bisa sendirian, Pak, akan dibantu oleh kondektur dan kerjasamanya dengan semua penumpang. Makanya saya itu tidak hanya menghantarkan bis itu, saya ibaratkan bis, Pak. Tidak hanya mengantarkan bis itu sampai tujuan, tapi saya juga akan mengevaluasi dalam perjalanan itu. Meneliti apa kira-kira yang menjadi hambatan. Misalnya satu contoh, kalau ada penumpang, saya lihat spion kanan, spion kiri, spion tengah, ada penumpang di dalam bis saya itu yang macam-macam, sering membuka kaca, mengeluarkan kepala, mengeluarkan tangan, yang saya anggap itu suatu kesalahan yang akan membahayakan lembaga, maka saya tegur, Pak. Saya tidak segan-segan untuk menegurnya, siapapun itu. Kalau ditegur tidak mau, maka terpaksa saya turunkan dari bis, Pak, untuk menyelamatkan penumpang yang lain. Saya tidak ingin hanya kesalahan satu penumpang, tapi akan membahayakan penumpang, Bang. Itulah prinsip saya, Pak Faisal, selama saya memimpin di lembaga ini. Tuh, langsung kan, Pak, lanjut, Pak. Berikutnya, sebelum kita masuk pada siklus itu, mari kita lihat dulu. Karena saya yakin semua sekolah itu akan memiliki visi dan misi yang berbeda, sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhannya masing-masing. Karena visi itu adalah merupakan impian, merupakan angan-angan cita-cita, mimpi indah dalam suatu lembaga yang harus terwujud. Kalau kita lihat di SMA Pakong, visinya, Pak, itu terwujudnya peserta didik yang unggul, berprestasi, berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Ini memang visi, Pak, buatan pendahulu saya. Tapi sampai saat ini tidak saya rubah. Tapi ada usulan teman-teman mungkin nanti di tahun pelajaran baru, karena kurikulum sudah ada kurikulum merdeka dan semua akan ditambah. Tapi selama saya 4 tahun di SMA Pakong tetap saya memakai visi ini. Karena Pak, saya senang, Pak, apalagi ada iman dan takwanya itu pas itu dengan prinsip yang saya miliki. Jadi kembali ya, jadi visi itu adalah suatu cita-cita dari lembaga yang harus terwujud. Dan itu tidak akan mungkin akan terwujud dengan sendirinya, Pak. Perlu langkah-langkah, tahap-tahapan untuk bisa mewujudkan visi ini. Itulah yang dinamakan dengan misi sekolah.
Coba pahamin ya. Misi SMAN Negeri 1 Pakuan. Ada 7 Pak, ada 7 langkah misi di SMA di 1 Pakuan. Mungkin Pak pengawas dan teman-teman bertanya, mengapa yang pertama itu ditulis merah? Itu kenapa? Karena misi yang pertama itu yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah-sekolah ini dan yang berkaitan dengan indikator yang saya pilih. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, misi yang pertama adalah intinya menyelenggarakan kegiatan belajar yang baik dan sistematik. Mohon maaf, itu salah ketik, bukan sistematika. Sistematik atau sistematis, sehingga mampu memacu peserta didik menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, Bapak pengawas ya, saya sudah melakukan inovasi yang sudah terprogram, Pak, untuk menopang misi yang pertama ini. Di antaranya adalah sudah berjalan tentang komunitas belajar yang diberi nama Kopi Mantap. Saya tidak tahu sampai saat ini kepanjangannya itu apa, Kopi Mantap. Agak sulit, tapi yang jelas kegiatannya mantap sekali, Pak. Dan hasilnya sangat mantap. Itu yang saya tahu, Pak. Jadi sudah berjalan ini mulai dari Januari, Pak. Ya, Januari ini setiap bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei kemarin terakhir. Bulan Mei, Pak. Nah, disitulah teman-teman guru berkolaborasi, bekerja sama, berdiskusi, saling menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dialami ketika mengajar. Bahkan ada guru yang secara bergantian melakukan berbagi praktik baik. Pertama yang saya ingat dari mulai Pak Andi itu, kemudian Bu Dian, kemudian Pak Amin, ya ada lagi satu ya, yang itu Pak. Jadi itu sangat saya mendukung sekali, dan itu saya kira teman-teman lebih enjoy dalam mengatasi suatu persoalan yang ada, yang jadi beban pada dirinya, Pak. Dan ke dalam Kopi Mantap itulah komunitas. Kemudian untuk menopang ini juga saya tetap mempertahankan IHT, Pak, in-house training. Itu yang dilakukan setiap awal pelajaran baru. Bahkan saya berkeinginan nanti ketika tahun berikutnya akan saya lebih optimalkan, Pak pengawas ya. Kalau kemarinnya itu hanya 2 hari, nanti saya tambah menjadi 3 hari full. Kemudian kalau kemarinnya itu narasumbernya cukup Uninda, nanti berikutnya akan saya tambah Bapak pengawas untuk saya undang menjadi narasumber. Itu tujuannya adalah untuk lebih mengoptimalkan, memaksimalkan, dan lebih banyak memberikan arahan-arahan kepada teman-teman guru. Itu yang kedua, Pak. Juga yang tak kalah hebatnya, Pak, barangkali di sekolah lain tidak ada nih, Pak pengawas ya. Di sekolah kita itu ada istilah Juan Rudi, Pak. Bapak juga tidak tahu ini Juan Rudi, namanya keren, Pak. Juan Rudi, Jurnal Harian Guru Digital, Pak. Artinya apa? Guru itu ketika mengajar itu langsung mengisi jurnal digital itu, Pak. Di HP ya. Ya, di samping juga mengisi jurnal manual di kelas. Bukan hanya itu, Bapak, lebih menertibkan guru, saya juga menerapkan presensi, di samping presensi fingerprint itu, Pak, saya juga memberikan presensi manual, Pak, sebagai kontrol bagi kepala sekolah keberadaan guru, Pak. Artinya begini, Pak, pertama saya berikan presensi itu adalah ketika pagi hari jam 7 dan ketika pulang, sehingga kepala sekolah tahu, Pak, siapa guru yang terlambat dan siapa guru yang pulang duluan, Pak. Ini saya sampaikan ke wakil saya, tolong saya bukan menekan teman-temanku, tapi ini cara saya untuk mengontrol guru supaya pembelajaran menjadi tertib. Tapi setelah sekian bulan ternyata tertib benar, Pak pengawas ya, tertib benar. Akhirnya saya rubah. Saya hanya mengabsen teman-teman guru itu ketika jam pulang. Tetapi Pak, ya itulah, ketika ada angin bagus sedikit, maka akan bergeser lagi, Pak. Ternyata ada beberapa oknum guru yang terkadang kosong di tengah keluar, Pak. Ya.
Padahal tugas seorang guru itu walaupun tidak mengajar kan ada tugas lain Bapak pengawas kan untuk menyelesaikan apa yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu sekarang Pak saya berikan secara acak. Absen itu kadang jam 10 saya berikan, kadang jam 8. Sehingga mereka yang tidak sadar, yang keluar atau pulang tidak bisa ngabsen jam 10. Saya tarik 10 menit Pak. Dan di akhir walaupun datang tidak saya berikan absen itu. Sehingga saya tahu itu tujuan saya adalah bukan menekan guru, tapi untuk catatan saya bahwa tujuan saya adalah untuk mendisiplinkan guru-guru supaya pembelajaran menjadi baik dan meningkat. Itu yang ketiga Pak, yang menopang. Kan ini menjadi prioritas saya nih Pak, misi yang pertama ini. Kemudian yang berikutnya adalah kami berupaya sekuat mungkin dengan adanya beasiswa mandiri Pak, program itu. Dan itu sudah berjalan ya, Bu Ninda ya, Bu berjalan ya. Itu murni dari sedekah para bapak ibu guru Pak. Termasuk kepala sekolah menyisihkan sertifikasinya. Kalau sudah ada sertifikat ini keluar di WA, sudah kelanting. Itu sudah siap-siap koordinatornya mengumpulkan uang itu Pak. Yang diberikan kepada siswa yang tidak mendapat PIP Pak. Karena di sini yang mendapat PIP terbatas. Sehingga kita memberikan beasiswa mandiri itu kepada anak yang tidak dapat PIP untuk membantu pemenuhan kebutuhan siswa itu. Itu salah satu upaya kita Pak untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah ini. Kemudian misi yang kedua, ini menekankan pada pembentukan karakter. Pembentukan karakter siswa. Juga saya sudah memperlakukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa memberikan pendidikan karakter kepada siswa Pak. Di antaranya, barangkali kalau ini di semua sekolah ada, yaitu pembiasaan doa awal dan akhir pembelajaran. Yang mana doa itu dipandu dari ruangan ini Bapak. Ya, kemudian dan masih ditambah lagi ada juga Pak ketika saya keliling di kelas ketika pergantian jam. Mungkin ada guru juga yang masih menambah doa itu. Ketika dia memulai pelajaran, saya lihat kok masih anak disuruh berdoa lagi, doa bersama. Itu adalah salah satu pembentukan karakter agar supaya anak betul-betul memahami itu. Kemudian di samping itu Pak, di sini ada pembiasaan sholat berjamaah duhur. Ini saya kawal ketat Pak. Kalau yang pertama waktunya ada di akhir pelajaran, ya. Ketika siswa sudah berakhir jam pelajaran, maka siswa digiring ke musola oleh guru yang mengajar jam terakhir untuk melakukan sholat. Tetapi saya mengevaluasi, saya memantau ternyata ini kurang efektif Pak. Kenapa? Karena terkadang anak ambil kesempatan, ya. Dia banyak yang tidak sholat karena mungkin beranggapan toh saya mau pulang langsung sholat di rumah. Yang laki alasannya najis Pak, yang perempuan alasannya menstruasi sampai hampir separuh. Sebenarnya saya ingin ngecek Pak, tapi bagaimana cara ngeceknya anak untuk mens ya? BP-nya juga laki, repot ya. Jadi tidak efektif, masa rubah Pak sekarang Pak pengawasnya. Jadi waktu sholat berjamaah duhur saya taruh di tengah, yaitu setelah adzan duhur, maka saya beri waktu 20 menit. Saya beri waktu 20 menit untuk melaksanakan sholat duhur bersama murid dan guru. Dan alhamdulillah ya, pelaksanaan itu Pak berjalan baik dan lancar. Hampir semua siswa, terkecuali memang yang berhalangan yang tidak sholat. Ya. Dan waktu 20 menit itu saya tidak mengambil jam pelajaran. Jadi sekarang sudah berubah, habis duhur langsung melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kemudian Pak, di samping itu ada kegiatan bulanan Pak. Setiap akhir bulan sini ada program tentang istighosah bersama yang dipimpin oleh guru agama. Waktu itu Pak Haji Taufik, karena beliaunya pensiun, sekarang ada penerusnya, guru P3K. Jadi murid dan guru kumpul melakukan istighosah, diawali dengan tausiah keagamaan, sehingga bisa menambah anak wawasan tentang keislaman. Itu dilakukan tiap akhir bulan, dan sampai saat ini masih tetap berjalan. Kemudian ada juga Pak, yang menopang itu adalah pelaksanaan P5. Ini yang dilakukan setiap semester Pak. Jadi anak menampilkan, dan itu dibarengkan dengan pembagian rapot siswa lah. Kayak ini Pak, hari Jumat nanti, hari Jumat Bu Ninda ya, hari Jumat ini Pak, sekolah memang mengundang wali murid.
Tapi sebelum rapor dibagikan, maka ada hal-hal yang disampaikan oleh guru, termasuk penampilan siswa itu yang kebetulan ini ada kewirausahaan ya, kewirausahaan Pak. Itu salah satu juga. Kemudian juga saya tetap akan pertahankan walaupun ada sebagian sekolah yang tidak melakukan, tapi kami tetap walaupun dana pas-pasan, ya pelaksanaan kelas meeting, outbound dan semacamnya. Karena saya anggap itu juga akan bisa mampu meningkatkan didikan karakter pada anak. Yang nomor berikutnya Pak, yang berkaitan dengan misi 2 ini adalah setiap tahun kami memprogram pengabdian masyarakat. Ini dilaksanakannya menjelang Ramadan Pak Pengawas. Jadi pada menjelang Ramadan itu dengan dipandu oleh Waka Kesiswaan, siswa kami dibagi per kelompok, kemudian disebar ke seluruh kecamatan Pakung. Sasarannya adalah masjid dan musola. Di sana mereka dipandu oleh beberapa orang guru yang kebagian tugas untuk membersihkan masjid itu, lingkungannya, bahkan tempat duduknya dan semacamnya. Dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari masyarakat Pak. Itu adalah salah satu cara kita betul-betul ingin membentuk karakter anak itu bagus. Ya artinya apa namanya ya, bisa bermanfaat bagi masyarakat lingkungan. Kemudian misi yang ketiga Pak adalah untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik ataupun non akademik. Ini sudah dilakukan oleh guru, malah dalam semester ini sudah mulai digiatkan lagi tentang bimbingan OSN oleh guru mata pelajaran masing-masing. Apalagi ketika mau khusus kelas 3 yang anak-anak mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu. Jadi waktunya itu tidak mengganggu jam pelajaran, di luar jam pelajaran. Itu dijadwal Pak, ya, anak yang mau ikut. Dan berkaitan dengan non akademik juga kami sudah melakukan bimbingan ekstrakurikuler yang dilakukan di sini. Kebetulan Pak Sugi ini dibantu, itu ada Pak Inang. Di sini itu ekstra band yang lebih dominan adalah olahraga Pak, volley, kemudian futsal. Dan ini sudah melanglang buana ini. Ya, ikut pertandingan ke Bangkalan Sumber. Itu dalam rangka ya, meningkatkan, karena harus seimbang menurut saya Pak, akademik dan non akademik harus seimbang. Karena tidak semua siswa itu hanya butuh di akademik saja. Juga sebaliknya, tidak semua siswa hanya butuh di non akademik. Semuanya harus sejalan. Kemudian Bapak Pengawas yang saya hormati, pada misi yang keempat ini adalah menciptakan suasana sekolah yang tertib dan aman, damai. Oleh karena itu Pak, dalam misi ini saya sudah melaksanakan apa itu yang namanya ada istilah Pak di sini, guru piket datang menyambut siswa. Artinya guru piket saya di sini karena kebanyakan guru Pak dari P3K Pak yang tidak banyak tugas, jadi piketnya memang saya 3 orang Pak. Itu jadi guru piket itu Pak pagi-pagi ya, istilahnya ya. Sehingga siswa itu agak sungkan juga kalau mau terlambat Pak. Jadi ya kalau ada yang terlambat bisa didatangi, diwawancarai, ditanyakan, pada akhirnya nanti dibawa ke BP untuk ditindaklanjuti. Apa kira-kira oleh BP, apa memang harus panggilan orang tua dan semacam. Dan juga demi keamanan siswa juga saya mengikuti anjuran dari Provinsi Pak adalah membuat TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Alhamdulillah Pak, selama saya di sini ya, karena saya tidak bosan-bosannya terutama kepada Pak Andi ya, para Waka, sehingga tidak ada pembulian Pak. Saya belum menemu pembulian di sini ada, baik kekerasan yang dilakukan guru ataupun oleh teman sejawat. Alhamdulillah tidak ada Pak. Jadi kami pantau semua, karena sekarang juga sudah kalau ada hal seperti itu luar biasa Pak. Kemudian misi yang kelima, menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan mampu menghadapi tantangan global. Ini Pak, dengan tertatih-tatih saya paksakan, yaitu double track mandiri Pak. Kenapa? Karena pada awal, sejak awal saya sebelum masuk ini, memang double track ini sudah berjalan yang didanai oleh provinsi Pak. Didapat bantuan semuanya dari alat dan pembiayaan. Tapi saya 1 tahun di sini ternyata double track itu dicabut dan digantikan ke sekolah lain.
atas saya kerjasama, saling diskusi dengan Waka, akhirnya double track tetap dilanjutkan walaupun dananya secara mandiri. Itu hanya biar anak jadi bekal pada anak ketika anak yang lulus tidak mampu untuk melanjutkan sekolah bisa punya keahlian walaupun tidak seberapa, paling tidak. Tapi kan sudah bisa membuat apa tuh Pak Andi ya di sini Pak, double tracknya sudah souvenir Pak, sudah itu bahkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada lagi itu dulu ya, sudah banyak Pak. Jadi itulah saya pertahankan walaupun dananya secara mandiri. Kemudian Bapak ya, yang keenam, bentuk karakter peserta didik yang peka terhadap lingkungan hidup bersih dan rindang. Dan yang ketujuh, terwujudnya program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk misi 6 ke 7 ini Pak, kami sudah memprogram yang memang sudah menjadi kebiasaan. Pertama adalah Jumat bersih. Di mana Jumat bersih ini dilakukan siswa bersama guru, wali kelas, dan guru-guru yang lain, TU, bahkan terkadang sesekali saya ikut melakukan Jumat bersih pada hari Jumat itu Pak. Ada beberapa jam, kan memang hari Jumat tidak efektif ya, karena waktu yang begitu sempit, sehingga saya pergunakan untuk kegiatan Jumat bersih itu. Sehingga anak-anak itu membersihkan kelasnya minimal, kemudian membersihkan kamar mandinya. Kan di sini Pak, setiap kelas laki perempuan itu ada kamar mandi tersendiri Pak, cukup. Dan kuncinya dipegang oleh ketua kelas atau koordinatornya, sehingga nanti ketahuan kalau kamar mandi ini yang kotor berarti kelas ini yang tidak membersihkan. Terkadang juga saya adakan lomba-lomba kebersihan Pak, saya suruh wakil siswaan adakan lomba kebersihan. Tujuannya apa? Ketika saya lihat kelas sudah mulai buram, kumuh, gelap, dengan adanya lomba itu Bapak kemudian menjadi terang benderang karena anak mengecatnya kembali sudah dengan warna yang ya, kalau hobinya anak-anak kan warnanya yang paling norak itu Pak. Itu salah satu upaya saya, dan itu menjadi program sudah Pak, dan itu berjalan. Kemudian yang tak kalah pentingnya Pak, untuk menciptakan ini ya, mendukung misi 5 dan 6 ini 6 dan 7 ini, kami memprogramkan adanya penanaman 1000 pohon Pak. Artinya penanaman 1000 pohon itu kami dapat bantuan Pak, pohon itu. Dan ini berjalan karena memang sekolah ini adiwiyata Pak. Jadi sudah berhasil juara 1 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu sebelum saya. Dan pada tahun 2020 saya masuk, kemudian saya disuruh ikut lomba adiwiyata nasional. Saya agak ragu Pak, tapi karena didukung Waka akhirnya ikut dan alhamdulillah dapat juara 1 tingkat nasional Pak. Dan saya yang mengambil sendiri waktu itu piagamnya bersama Pak Nasir ke provinsi. Karena memang sekolah harus dilestarikan penghijauan. Jadi guru yang termasuk dalam tim adiwiyata itu juga membantu Pak, bersama murid untuk mewujudkan kebersihan, kerindangan, dan penghijauan. Lanjut Pak, amin. Marilah kita masuk pada ya, tentang siklus peningkatan kualitas indikator yang saya pilih. Saya katakan tadi, mengapa saya milih ini, karena ini adalah permasalahan yang terjadi sekarang di SMA Negeri 1 Makom. Arti dan tujuan siklus meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi siklus peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah salah satu pendekatan sistematis yang digunakan oleh guru secara berkesinambungan, terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Siklus merupakan serangkaian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang selalu berulang, dimulai dari perencanaan, pelaksanaannya, evaluasi hingga refleksi. Sedangkan tujuannya, siklus peningkatan kualitas pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi, memilah-milah, mengelompokkan kekuatan dan kelemahan dalam praktik pembelajaran, serta mengatur tindakan perbaikan yang diperlukan. Itu Pak arti dan tujuan siklus. Terus Pak, amin. Indikator yang saya pilih ini bisa kita lihat, praktiknya bisa kita lihat dari bagaimana tingkat upaya kepala sekolah mengomunikasikan arahan untuk motivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan kombel itu, yang berpusat pada peningkatan kualitas. Ini saya tidak henti-hentinya Pak, dan alhamdulillah Pak, yang namanya kombel itu ya berjalannya rutin Pak, setiap bulan belum pernah alpa. Kan memang ini tidak tahu lah, mungkin teman-teman senang dengan kegiatan ini, saya tidak tahu. Dan ini sudah diprogramkan dan sudah segala sesuatunya sudah dikoordinasikan dengan bendahara pos. Jadi ini sudah rutin Pak.
Kemudian Pak, amin terus. Kemudian Pak, kepala sekolah itu ya dalam kaitannya dengan penilaian kinerja guru yang harus dilakukan kepala sekolah ada 3 target. Ada 3 target perilaku. Target perilaku yang pertama adalah di mana kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan pengkat kerja dengan cara mendiskusikan target perilaku, mendiskusikan rencana pembelajaran, mendiskusikan rencana observasi. Itu saya lakukan sebagai kepala sekolah. Dan kegiatannya itu ada bukti fisiknya. Tolong Pak Amin ke tanggal, kalau tidak keliru tanggal 15 Januari Pak. Terus Pak. Lah itu Pak. Ya. Untuk kegiatan yaitu kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja dilaksanakan pada kegiatan dan dibarengkan dengan komunitas belajar Pak. Jadi pada tanggal 15 Januari 2024. Jadi alhamdulillah teman-teman antusias dan senang sekali Pak untuk kegiatan itu. Kembali lagi Pak Afif. Kemudian target perilaku yang kedua Pak. Itu yang tugas kepala sekolah adalah di mana kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan atau nilai berdasarkan bukti perilaku. Kami memang tidak mengobservasi sendiri Pak dalam jumlah guru berapa guru ya sekitar 20 ya, ada tambahan ya. Jadi kami membutuhkan tim kerja Pak yang terdiri dari Wakakurikulum Pak Nasir keluar tadi ya, Pak Nasir dan Bu Nindah itu sebagai stafnya. Kami bertiga dengan baik, yang 4A ke atas saya sendiri yang mengobservasi, kemudian sisanya Pak Nasir dan Bu Nindah. Kami melakukannya Pak, itu di bulan April. Tidak tahu apa lambat saya atau apa pas. Nah. Saya melakukannya di bulan April, seingat saya. Coba ke Pak, terus Pak, bukti fisik Pak. Terus, nah, bentuk kegiatan melaksanakan observasi kinerja guru dengan menetapkan rating berdasarkan bukti yang. Dan kebetulan, ya yang saya tampilkan ada punyanya Pak Sugianto ya. Pak Sugianto itu saya melaksanakan tanggal 26 April itu Pak hasil ratingnya satu, itu tulisannya jelek sekali Pak, itu tulisan mantan pedagang kambing Pak. Jadi tidak bisa bagus Pak ya, tapi itu. Kembali lagi Pak Amin ya. Target berikutnya ya, adalah target perilaku ketiga yang dilakukan kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Ini Bapak pengawas yang saya hormati, yang kemarin waktu Bapak ke sini melakukan sosialisasi komunitas belajar dan PMM, itu kami melaporkan ke Bapak bahwa kami belum melakukan refleksi. Kami sudah menjadwal tanggal 20 dan Bapak kami undang karena Bapak ada kepentingan keluar kota tugas. Terpaksa Bapak tidak ikut dalam itu, dan itu saya laksanakan tanggal 20 Mei. Coba Pak bukan sebelum itu Pak. Lah coba ya, mohon maaf bukan rekayasa Pak, itu ruangannya memang ruangan yang dipakai in-house training, dan kebetulan panitianya tidak membuka banner itu, tapi bukti fisik yang paling kuat seragam saya Pak. Pada 20 Mei saya itu ikut upacara di Bakorwil Pak. Terus dari sana langsung saya ke sini Pak untuk ini memandu diskusi refleksi tindak lanjut secara terbuka, dan itu juga berbarengan dengan kegiatan komunitas belajar. Jadi kami karena dana pas-pasan Pak pengawas, kegiatan komunitas itu selalu saya selingi dengan kegiatan lain yang juga bermanfaat sekalian ya untuk makan minumnya teman-teman. Itu Pak. Jadi mohon maaf kalau direfleksi itu tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan, karena memang saya sudah menjadwalkan pada tanggal 20 Mei itu. Itulah Bapak yang bisa saya harapkan ya. Coba ada kegiatan lain Pak kan Amin, dari kegiatan ya komunitas belajar Pak itu tetap aktif. Ya, mulai Pak Andi itu ada ternyata ya, Pak Andi Laksono, kemudian ada Budian pada bulan Maretnya, kemudian ada siapa itu ya. Itulah Bapak pengawas yang bisa saya paparkan, tapi saya yakin Bapak apa yang saya sampaikan itu masih banyak kealpaan, banyak kekurangan. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali Pak. Saya sangat berharap karena memang observasi ini Pak bertujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman dasar dari saya, pemahaman awal atau baseline rencana peningkatan kinerja kepala sekolah.
pada pengelolaan kinerja kepala sekolah selanjutnya, Pak. Jadi saya masih sangat berharap dari Pak Pengawas itu masukannya, saran yang konstruktif sebagai bekal, Pak, bagi kami untuk pengelolaan kepala sekolah di masa yang akan datang. Saya berharap sekali, Pak, nanti barangkali Bapak masih yang ditanyakan barangkali nanti akan dibantu oleh teman-teman sini, barangkali bisa bantu menjawab. Dan saya terima kasih kepada Pak Pengawas. Ya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan presentasi seperti ini. Karena ini sangat menambah wawasan kepada saya. Daripada saya harus menyetor laporan saja, Pak. Iya. Saya lebih, terus terang Pak, saya mengapresiasi. Dan ini bisa saya adopsi, Pak. Nanti kan kebetulan besok ini adalah penilaian guru-guru. Lah saya suruh presentasi indikatornya juga, Pak. Paling teman-teman gini, Pak, oh ini gara-gara Pak Faisal ini, Pak, kok masih malah meniru. Itu tadi sudah mulai sampai semua. Lah, saya terima kasih sekali Pak Pengawas ya. Terima kasih. Sekali lagi apabila ada kesalahan kata sikap baik saya sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa yang tadi sudah disampaikan dan dipaparkan oleh kepala sekolah itu merupakan kegiatan yang sudah dilakukan, dan dari apa yang dipaparkan tadi saya yakin percaya untuk ke depan SMA Bakong ini kinerja guru dan kepala sekolah ini bisa berjalan, artinya bisa dilanjutkan dan diteruskan dan diperbaiki kalau bisa ya, sehingga berdampak betul kepada murid, karena pembelajaran atau semua di PMM itu tujuannya adalah bagaimana yang dilakukan atau semua program yang dilakukan di sekolah itu betul-betul dampaknya berdampak kepada murid dan murid. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah tadi sudah menyampaikan dan semuanya sudah dilakukan, buktinya sudah dipaparkan. Nah sekarang untuk kepala sekolah nanti meniru, untuk nanti semua guru itu bisa melakukan atau memaparkan kinerja guru seperti ini akan lebih baik. Dan itu nanti saya akan minta juga apa itu istilahnya, lampiran ya, lampiran laporan kepala sekolah itu dilampirkan semua link-link YouTube yang diambil oleh para guru itu tadi seperti ini. Siap. Dan nanti dilampirkan ke laporan kepala sekolah untuk yang pada semester 2 yang akan datang. Itu lebih baik, Pak ya. Nah, sehingga kami menilainya itu lebih punya dasar yang kuat ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang silahkan yang bisa menambahkan tim kerja dari kepala sekolah ini. Yang tadi sudah disampaikan, ada Bu Ninda, ada Pak Nasir. Barangkali ada yang kurang. Pak Nasir. Dan program yang mungkin akan dilakukan untuk ke depan, ya, yang tadi belum tersampaikan. Ada program-program yang tadi belum tersampaikan, silakan bisa disampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu kerja untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sudah ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan, gitu ya, sudah sampai dengan refleksi, dan untuk besok itu rencana untuk penilaian perilaku kerja, Pak. Jadi di sini untuk perilaku kinerja atau perilaku kerja itu memang kami sudah diskusi dengan kepala sekolah, itu ada sedikit perbedaan. Jadi kami akan memanggil atau meminta kepada teman-teman guru. Jadi nanti secara bergantian Bapak kita akan berdiskusi. Jadi penilaian perilaku itu tidak hanya dilakukan di satu sisi atau satu arah. Jadi tidak dari kepala sekolah saja, namun nanti teman-teman diminta untuk melakukan self assessment. Jadi kami akan memberikan
formulir begitu Bapak yang bisa diisi oleh teman-teman, sehingga nanti kita akan mengaturkan gitu Pak. Karena untuk penilaian perilaku kerja itu kan sebenarnya yang bisa menilai perilakunya itu kan guru itu sendiri, sedangkan kepala sekolah dan tim kerja itu hanya melakukan pemantauan saja. Seperti itu mungkin yang bisa kami tambahkan untuk kegiatan penilaian perilaku kerja. Sebelum akhirnya nanti semua data akan dikirimkan ke dinas. Jadi untuk penilaian itu tidak hanya berhenti di kepala sekolah. Jadi setelah kepala sekolah itu menilai semuanya, semua guru, maka nilai itu akan dikirim datanya ke dinas. Dari dinas nanti itu akan diteruskan kepada kementerian, di mana nanti di kementerian di situ akan istilahnya dilihat, kemudian dilakukan rekomendasi untuk predikat kinerja organisasi. Nah, setelah rekomendasi predikat organisasi dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu akan dikirimkan kembali ke dinas, kemudian dari dinas akan disampaikan kembali ke kepala sekolah. Dari situlah kepala sekolah baru bisa memberikan yang namanya rating, jadi praktek atau predikat kinerja berdasarkan predikat kinerja organisasi yang diperoleh. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Andi, ada Pak Andi? Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan saya juga kesiswaan atas nama Bu Linda terkait siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Di sini yang perlu saya tambahkan, mungkin walaupun secara umum sudah sangat lengkap sekali, satu hal Pak yang kami rasakan di kesiswaan yaitu terkait perizinan. Untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran terutama untuk kegiatan kesiswaan, alhamdulillah bisa dikatakan 100% usulan dari kami selaku kesiswaan. Misal untuk kegiatan lomba futsal atau kegiatan kelas meeting, kegiatan nonton, pembukaan kegiatan OSIS dan lain sebagainya, itu selalu diberikan izin. Memang ada beberapa evaluasi yang kami perbaiki setiap tahunnya dan alhamdulillah kami ulangi 100% kegiatan yang memang terkonsep dengan baik itu mendapatkan izin dari kepala sekolah, dengan tetap mengharapkan kami selaku kesiswaan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan terus menjaga nama harum sekolah. Demikian Pak mungkin dari saya selaku dari kesiswaan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda, Pak Andi telah menambahkan ya program-program sekolah. Nah, untuk kedepannya semoga apa yang disampaikan tadi termasuk Pak Andi tadi berjalan lancar dan tepat sasaran ya, kita bisa, siswa-siswa kita kemudian berprestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, itu saya kira selesai kami melakukan observasi langsung tentang kegiatan oleh kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari saya ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.